Halo teman-teman, selamat siang. Saya sekarang berada di Kabupaten Muara Enim. Sekarang saya akan memasuki kota Muara Enim. Selamat datang di kota Muara Enim. Muara Enim ini sebetulnya adalah dulu kabupaten terkaya kalau dilihat dari hasil sumber daya alamnya. Yang paling besar di sini di Tanjung Enim. Itu ada tambang batu bara terbesar di Indonesia. Kemudian banyak lagi di sini itu sumber-sumber mineral, sumber-sumber minyak. Ada juga sumber-sumber gas. Kemudian dari segi pertanian, mohon maaf, dari segi pertanian di sini juga daerah terkenal. Kopi ya, kopi termasuk dia kopi Semende, kopi Muara Enim. Kemudian banyak lagi karet, kemudian sawit, kemudian lada atau sahang kata orang sini. Belum lagi hasil buah-buahan. Di sini terkenal juga duren ini. Walaupun sekarang sudah hampir habis durennya ini. Di sini juga terkenal duku. Luar biasa ini kalau lagi musim duku, dukunya manis sekali. Kita lanjutkan ke kota, teman-teman. Kita masuk ke kota Muara Enim. Kita mau melihat kota Muara Enim ini bagaimana sih. Kota Muara Enim yang dulu hasil sumber daya alamnya kaya raya, dan bagaimana perkembangan kota Muara Enim. Memang kalau dilihat Kabupaten Muara Enim ini sejak dulu maupun sampai sekarang sepertinya tidak ada perubahan. Tetap sepi, pembangunan begitu-begitu saja. Ini coba aja lihat ini. Kita lihat kota Muara Enim. Kota Muara Enim ini termasuk dilintasi oleh Trans Sumatera mulai zaman Belanda sampai sekarang, yaitu lintas tengah yang dulu sering disebut juga Jalin Sum, jalan lintas Sumatera. Kemudian dia juga di samping dia sebagai lintas Sumatera sampai ke Aceh, ini juga melintasi untuk ke Palembang jalan ini, yaitu jalan dari Lahat, Lubuk Linggau, terus ke Muara Enim, terus ke Palembang. Kemudian juga ada yang bisa ke Lampung. Maka di sini nanti ada perempatan atau pertigaan. Satu ke Palembang, pertigaan ini satu arah ke Bengkulu, satu arah ke Lampung. Kota Muara Enim ini adalah persimpangan Jalin Sum dan persimpangan kereta api, yaitu untuk ke Palembang, ke Lubuk Linggau, dan ke Lampung. Begitu juga Jalin Sumnya. Ini juga persimpangan yang untuk ke Linggau langsung ke sampai bisa ke Aceh, Bengkulu, kemudian satu persimpangan ke Lampung, Provinsi Lampung, dan satu persimpangan ke Palembang. Itu pusat kotanya masih ada di depan itu. Ini sebentar lagi kereta api akan lewat di depan kita ini. Kebetulan di depan itu adalah stasiun kereta api Kabupaten Muara Enim yang ada di
tengah kota Muara Enim. Ini kereta apinya yang akan lewat, yaitu kereta api dari Lubuk Linggau yang akan menuju kota Palembang. Ini kereta apinya. Itu kereta apinya dari Lubuk Linggau ke Palembang. Ini kita akan menuju ke pusat kota Muara Enim. Ini gambaran kota Muara Enim, yaitu kota tua atau seperti perkampungan tua atau dusun tua lah. Ini Muara Enim. Nah, itu di depan adalah bundaran yang menjadi pusat kota Muara Enim. Ini kita lihat nih, ada airnya muncrat dikit-dikit nih. Ini bundarannya. Kalau ke sana menuju lurus menuju ke Lubuk Linggau. Tadi kita dari arah Palembang, sebelah kanan ke arah Lampung. Ini stasiun kereta api di kota Muara Enim. Nah, kita muter. Ini kita melihat kota Muara Enim. Ini kalau ini sekarang ke arah Lampung. Itu tadi bundaran, jadi istilahnya pertigaan lah. Sekarang kita mau melihat dulu Pemda Kabupaten Muara Enim. Sekarang saya berada di plazanya atau pelatarannya kantor Bupati Muara Enim. Inilah gambaran kantor Bupati Muara Enim. Ini, itu kantor Bupati Muara Enim. Ini kantor Bapedanya. Ya, kalau dibilang bagus, bagus. Kalau dibilang sederhana, ya kantor ini masih sederhana. Ya, belum terlihat pembangunan yang begitu modern. Tapi ini sudah cukup bagus lah perkantoran pemerintahan di Kabupaten Muara Enim ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke melihat kota Muara Enim. Ini kembali lagi kita ke pertigaan ya, kota Muara Enim, pusat kota Muara Enim. Kemudian kita akan melihat bagaimana perkembangan pasar Muara Enim sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ini, bagaimana perkembangan kota Muara Enim ini. Nah, kita akan melewati jembatan tua. Jembatan ini dibangun sejak zaman Belanda yang bisa menghubungkan Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau, dan ini adalah Jalin Sum. Nah, ini jembatannya, jembatan Enim, Muara Enim. Nah, ini Sungai Enim. Ini dia melewati Sungai Enim, melintasi Sungai Enim, jembatan ini. Sejak dulu sampai sekarang, setahu saya begini. Nah, kita sekarang akan memasuki pasar, melihat pasar ini, kota Muara Enim. Ini juga menurut saya sih tidak ada perubahan sejak dulu sampai sekarang.
Nah, ini gambaran kota Muara Enim, atau mau disebut kota tua Muara Enim bisa juga. Ini gambaran kotanya. Kita sedikit memasuki kota Muara Enim. Tapi ini kebetulan hari Minggu ya, yang biasanya kota sepi, karena hari Minggu dia tambah sepi. Nah, inilah gambaran kota Muara Enim. Kita lihat nih, kota Muara Enim. Bagaimana kota Muara Enim ini yang dulu jadi kebanggaan karena hasil sumber daya alamnya Kabupaten Muara Enim ini begitu besar. Tapi kok sepertinya tidak ada pengaruhnya terhadap pembangunan, kesejahteraan, maupun kemajuan Kabupaten Muara Enim. Nah, ini pasarnya, kalau dibilang pasar tradisional masih bisa ya. Kita katakan pasar tradisional ini, Muara Enim ini. Kita lihat terus ke depan, bagaimana ini perkembangan kota Muara Enim. Ini video ini kita buat agar teman-teman mengetahui, mendapatkan informasi tentang bagaimana kota Muara Enim. Tapi syukur alhamdulillah ya, kota Muara Enim ini sebentar lagi akan dilewati oleh jalan tol yang menghubungkan Palembang, Lubuk Linggau sampai ke Bengkulu. Kalau kota-kota yang dilewati sih dari Palembang, Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, kemudian Lubuk Linggau, dari Lubuk Linggau menuju ke Bengkulu. Bengkulu boleh bisa dikatakan jalan tol sudah siap. Jalan tolnya menurut informasi akan bisa beroperasi itu tahun 2023. Mudah-mudahan, syukur alhamdulillah. Memang seharusnya harapan masyarakat seperti itu. Ini Muara Enim sudah ada ya hotel yang agak maju, yang tingkat internasional. Pengelolaannya dan pembangunannya sudah kelas internasional, yaitu Hotel Grand Zuri. Tadi kita lewati karena tidak begitu jelas, dia agak masuk sedikit ke dalam di pusat kota Muara Enim. Syukur alhamdulillah ya, sudah ada perencanaan jalan tol, sudah ada dibangun hotel berkelas internasional di Muara Enim ini. Karena juga Muara Enim ini menjadi lintas ya, menjadi lintas untuk angkutan batu bara, baik itu dari Tanjung Enim maupun batu bara dari Kabupaten Lahat. Ini semua lewat jalur ini. Ini kita mau menuju ke Tanjung Enim. Nanti di depan ada jembatan yang disebut jembatan Enim 2. Enim 2 ini adalah pengembangan dari jembatan Enim 1 yang menghubungkan Palembang ke arah Lubuk Linggau maupun Bengkulu. Sedangkan jembatan Enim 2 ini yang menghubungkan atau
buat sebagai tambahan ya, yang bisa menghubungkan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Batu Raja, kemudian ke Lampung. Ini jembatan agak baru lah, jembatan ini sebagai jembatan penghubung ke jalur Lampung, Batu Raja, Lampung. Nah, ini jembatannya ini, ya ini juga jembatannya tidak begitu besar ya. Masih jembatannya model-model lama ini. Tapi syukur alhamdulillah sudah ada tambahan jembatan Enim 2. Nah, kita sekarang akan menuju ke arah Tanjung Enim. Kita mau lihat bagaimana itu kondisinya tambang batu bara yang dulu ditambang sejak zaman Belanda. Ini, zaman VOC sudah mengangkut batu bara yang ada di Tanjung Enim. Tapi menurut informasi sepertinya tidak ada pengaruhnya terhadap perkembangan kota Tanjung Enim. Tanjung Enim itu masih tingkat kecamatan ya. Kalau kabupatennya dia Muara Enim. Nah, ini kita lihat ke depan. Ini rumah-rumah, kelihatannya tadi rumah tradisional Kabupaten Muara Enim. Untuk di Sumatera Selatan ya, rumah-rumahnya hampir bersamaan. Nah, itu seperti ini contohnya, rumah-rumah tradisional yang ada di Kabupaten Muara Enim, sama dengan di kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan lainnya, misalnya Batu Raja, ya, OI, Oki, kemudian Lahat, sampai ke ya Sumatera Selatan lah. Pada umumnya rumahnya tadi seperti tadi, walaupun ada pengembangan, bisa dibilang banyak orang sudah membuat rumah Depok. Itu rumah Depok itu bukan rumah panggung. Kalau aslinya di sini adalah rumah panggung. Kita memasuki kota Tanjung Enim, tempat tambang batu bara. Ini pintu gerbang ya, kota Tanjung Enim. Ini kota tingkat kecamatan, tapi tempat tambang batu bara terbesar di Indonesia. Dan ini Tanjung Enim, tambang batu bara terbesar di Indonesia. Ini kotanya Tanjung Enim. Kita akan menuju ke arah tambang ya. Tambang batu bara di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Ini kita lihat dari mobil ya. Cuma yang terlihat kesan pertama ini kotanya agak bersih nih. Itu ada tulisan Anda memasuki daerah Bukit Asam.
Ini sudah kawasan ini. Kita masuk kawasan Bukit Asam. Ini kesandang bahwa di daerah sini agak bersih sekarang kota. Kita coba nih ya melihat-lihat di kawasan tambang batu bara Bukit Asam Tanjung Enim. Kalau kita lihat komplek ya, daripada tambang batu bara Bukit Asam ini sudah bagus ya, bersih, jalannya pun bagus. Tapi untuk kota Tanjung Enimnya sepertinya tertinggal. Apalagi kalau dilihat pasar lama, itu sepertinya dia tertinggal.